Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau untuk masalah penjualan air, jadi kita itu juga harus mengikuti saran-saran dari para senior-senior Kangen Water supaya tidak bersinggungan dengan masalah regulasi formal dalam penjualan air. Jadi regulasi formal dalam penjualan air adalah menjual Kangen Water itu kalau misalnya mau masuk ke pasar bebas, jadi dijual secara bebas, itu harus dengan izin dan harus menggunakan merek lain. Jadi maksudnya merek baru. Misalnya contoh ada pondok pesantren di Jepara, mereka mengurus izin edar, izin bisnis air minum dalam kemasan dengan merek Amsilati Water, dan di situ diproduksi dengan mesin Kangen Water. Jadi kalau untuk contoh yang seperti itu sah-sah aja kalau Amsilati Water mau masuk sampai ke Indomaret, Alfamaret, mau dijual ke pasar bebas nggak masalah. Ya, jadi itu semua memang tantangan umum yang nantinya akan dihadapi oleh semua pemilik mesin, yang juga menjual air, karena hal tersebut di Indonesia sempat terjadi polemik. Tetapi no problem. Kenapa kok saya bilang no problem? Karena sejak disentil itu 2-3 tahun yang lalu itu oleh Kementerian Kesehatan sampai saat ini pun Juni 2020 ini saya sendiri Dr. Pandih masih memasang mesin Kangen Water, dan bahkan berkembang di area Magelang dan Gerabak. Banyak yang memanfaatkan sanitizernya, banyak yang memanfaatkan air alkalinya, dan beberapa tim saya di sana malah memang karena paham saking pentingnya air alkali dan paham saking hebatnya bisa memproduksi sanitizer, tim saya yang di sana rebranding gitu. Jadi contoh air Kangen Waternya menjadi air rindu. Nah, air rindunya ini ada istilah sendiri, rindu sodakoh itu istilahnya. Terus untuk air sanitizernya kita sementara masih nebeng merek, tapi sedang mencari brand baru. Untuk strong acidnya kita sementara pakai istilah Anolite HOCl, asam hipochlorous, sebagai sanitizer yang ramah lingkungan, tidak iritasi tapi masih mempunyai potensi sebagai desinfektan. Nah, untuk yang usaha galon itu ada agak posisi spesial, karena kalau yang punya Damiu, punya izin depot air minum isi ulang, dan kita mau mengisi airnya itu dengan air Kangen Water, silahkan aja, nggak masalah. Itu lebih boleh beroperasi daripada yang air minum dalam kemasan. Jadi kembali lagi memang yang harus kita pahamkan pelan-pelan kepada pemilik mesin itu, kita harus punya jiwa mengutamakan edukasi mesin, sehingga dalam pergerakannya itu energinya energi distributor mesin. Nah, perkara nanti ketemu dengan konsumen-konsumen yang belum mampu menghadirkan mesin, kita persilahkan untuk mengganti ongkos produksi dan beli lewat kita dalam bentuk airnya, entah itu Kangen Waternya, entah itu Beauty Waternya, entah itu strong acidnya, ataupun malah strong Kangennya. Nah, untuk kita yang masih simple ataupun tradisional dan kepingin memasarkan air minum dalam kemasan, mau kemasan 300 cc ataupun 200 cc yang belasan, botolan 600 cc, dan kita mau memakai label Kangen Water tanpa memakai label baru, silahkan aja, tetapi silahkan untuk hanya dijual di kalangan sendiri. Nah, siapa sih kalangan sendiri itu? Kalangan sendiri itu yang tahu ataupun yang sudah kita edukasi manfaat Kangen Water, manfaatnya air alkali, manfaat air hidrogen, manfaat antioksidan, dan juga sudah kita edukasi bahwa air ini bisa kita hadirkan mesinnya di rumah masing-masing. Nah, setelah kita melakukan edukasi dan
yang kita edukasi itu belum sempat memasang teknologi ini di rumahnya, kita bisa membantu menjual istilahnya di sini. Nah, itulah yang dimaksud kalangan sendiri, karena kita sebenarnya ingin menyehatkan orang di sekitar kita dengan menghadirkan teknologinya di rumah, dan yang belum punya teknologinya kita bisa membantu pengadaan air minum kesehatan untuk teman-teman kita itu tadi dengan mengganti ongkos produksi. Nah, dulu sekitar 2 tahun yang lalu, kenapa kita para penjual air itu boleh dikatakan sampai ada yang mungkin para aparat itu ada yang nekat menggerebek karena satu, menjual air, dua, selain menjual air itu banyak yang mengklaim minum Kangen Water menyembuhkan diabetes, menyembuhkan kanker, menyembuhkan tumor, menyembuhkan hepatitis dan lain sebagainya. Nah, jadi itulah dasar pertama kalinya kita disemprot secara regulasi, atau istilahnya disentil secara formal karena nggak punya izinnya untuk menjual air. Yang kedua, tidak boleh menjual air karena banyak yang overklaim gitu istilahnya. Karena kalau di Indonesia tidak dianggap sebagai obat karena belum ada penelitiannya, istilahnya begitu. Tetapi kembali lagi ke dasar-dasar dari Kangen Water, air alkali pun di dunia medis sudah banyak sekali penelitiannya, air hidrogen sudah banyak sekali penelitiannya, sehingga air alkali dan air hidrogen itu bisa saja bermanfaat sebagai tambahan manfaat kesehatan. Itu sudah dikenal di dalam dunia medis luar negeri. Nah, Indonesia masih kurang teredukasi. Nah, dari situ pun sendiri sebenarnya sebuah potensi yang luar biasa kalau kita mau pelan-pelan mengedukasi. Tetap semangat. Kalau misalnya Allah menunjukkan gejala-gejala, misalnya saat ini penurunan konsumen gitu, mungkin saran saya, ayo kita pelan-pelan kembali ke instruksi yang diajarkan dari perusahaan, yaitu kita harus sering-sering mengedukasi. Jadi kalau misalnya ada orang yang tidak teredukasi, yang mungkin nanti kontraproduktif dengan kita, ya sudah, biarin aja. Itu tugasnya mereka untuk mengingatkan kita, tetapi kita masih harus mempunyai jiwa menolong orang lain, karena barang kita ini, produk kita ini, produksi kita ini masih sangat banyak yang membutuhkan, masih sangat banyak yang akan menganggap sebagai solusi. Yang penting kita tetap Shirathul Mustaqim, tetap bismillah, tetap berikhtiar, karena memasarkan mesin Kangen Water itu tidak masalah dan bisa kita niati untuk meningkatkan ibadah, karena nantinya kita akan meningkatkan silaturahim, kita nanti dengan niatan untuk menyehatkan sesama, nanti kita niatkan untuk nanti misalnya bersedekah air kesehatan gitu. Dan saran pribadi, ayo kita meningkatkan sedekah air Kangen Water. Jadi bisa kita bilang, sekarang saya nggak jualan air Kangen Water ini saya untuk sedekah, silahkan ambil sepuasnya. Dan kalau mau sedekah operasional silahkan, gratis silahkan. Insya Allah nanti malah justru pemilik-pemilik mesin baru akan berdatangan dan kita kembali ajarkan untuk memperbanyak sedekah dengan air Kangen Water, dan itu akan lebih barokah dan Allah pasti akan menjaga rezeki kita, karena yang namanya sedekah tidak akan mengurangi harta, tidak akan mengurangi rezeki, karena itu sudah janji Allah. Jadi itu juga salah satu jalan yang akhir-akhir ini lebih saya tekuni daripada saya kelilingan ke RT-RT, ke PKK-PKK untuk mendemonstrasikan air Kangen Water. Justru dengan saya sedekahkan air alkalinya ini, mulai banyak yang minum, malah mulai banyak yang penasaran dan tanya-tanya air Kangen Water, air alkali itu seperti apa. Jadi orang yang saya ajak bicara sudah dalam kondisi istilahnya lebih sehat dulu, sudah mengkonsumsi dulu, baru
kita edukasi, dan itu malah lebih nyaman karena mereka datang sudah dalam kondisi membutuhkan lebih banyak. Demikian yang mungkin bisa kita sharingkan. Semoga kita selalu tetap dalam lindungannya, rahmatnya, dan jangan lupa sholat duha 4 rakaat di pagi hari supaya rezeki kita dijamin oleh Allah. Nah, kalau yang jamin saya nggak perlu, tapi kalau yang jamin Allah sudah pasti 100% akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.